hadiah, ini itu, sampai ke luar negeri lah, mobil, rumah, dan lain-lain. Saya ketika dulu ya, beberapa tahun yang lalu ngelihat ini tuh belum nyampe juga ilmunya. Saya bukan orang berilmu. Nol. Tapi sebagaimana disepakati bahwa Ar-Rahman menyuruh kita melihat-lihat, ya, mengamati, memperhatikan, supaya ini kemudian menjadi sebuah informasi yang insya Allah suatu saat nanti nol ini karena sudah menjadi informasi dia bisa menjelma menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya yang nol, lihat nih, ayo gesek sebanyak-banyaknya. Ada apa di balik gesek-gesekan itu? Kemudian saya lihat TV, okay. Lihat lagi iklan majalah, radio, ada iklan satu bank, yang iklannya itu ada angin besar gitu, gitu. Kemudian dari angin besar ini keluar mobil, keluar rumah, keluar motor, keluar jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain hadiah. Dan ada bunyinya di bawah, tingkatkan saldo. Jadi si bank bermaksud, ayo tingkatkan saldo Anda, nanti setiap saldo Anda kelipatan sekian, mungkin itu akan jadi hadiah, akan berpotensi dapat hadiah ini. Saya ngelihat, lagi-lagi masih 0. Tapi 0, sebenarnya ini. Udah mulai 0,1 barangkali 0,2 gitu, perhatiin kan. Tiba-tiba berganti tahun, iklan ini keluar lagi. Keluar lagi nih iklan. Keluar lagi dengan genre yang sama, masih angin gua gitu. Masih keluar rumah, keluar kemudian mobil, keluar kemudian motor, keluar duit ini, beasiswa, apa segala macam sebagai hadiah. Tapi tulisannya bukan tingkatkan saldo. Lah bagaimana mungkin saya tahu kalau tulisannya ada perubahan? Kalau saya tidak memperhatikan. Kan begitu kan? Saya bisa tahu, kok berubah ya? Bukan tingkatkan saldo. Apa coba tulisannya? Ya, tulisannya lihat, perhatikan, bukan tingkatkan saldo. Ini lihat, bukan tingkatkan saldo, tapi tulisannya adalah tingkatkan transaksi. Saya mikir nih mulai 0 nih, 0 mungkin udah 0,9 barangkali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, belum 1, masih cetek lah kita. Saya bukan jebolan S1. Ustaz nggak perlu bilang juga, tapi ini kan ngajar. Bukan dalam konteks deluser. Bukan S1 ekonomi, bukan S1 bisnis. Ini ngajar. Beda sama deluser. Ya, saya nggak bisa kerja nih. Habis cuman SMA sih, itu deluser. Ini saya ngajar. Membela diri kali Ustaz, emang. Ini nggak apa-apa juga gitu kan. 0,9, 0,95. Saya mikir, kalau bank iklanin hadiah buat yang ningkatin saldo, wajar. Karena dengan dia punya saldo banyak dari orang, dia bisa minjemin duit, begitu kan kurang lebih. Tapi kalau tingkatkan transaksi, terus saya perhatiin lagi loh, transaksinya apa sih? Ternyata listrik, air, tol, pendidikan, bayar-bayar kredit ini kredit itu, cicilan-cicilan rumah, angsuran mobil, dan segala tetek bengek transaksi. Mulai saya mikir, what business behind that?
Bisnis apa sih di balik itu semua? Ternyata bisnis transaksi. Mulailah saya mencari tahu, cari tahu. Kaget saya. Begitu nyari tahu, subhanallah, fee based income. Di tahun 2013 saja, itu 340 triliun. Saya ketika nyari tahu tuh begini, ngeces. Ibarat orang ngelewatin tukang nasi goreng, wanginya udah ngundang, masa lu gak datang? Hah? Kecuali lu gak punya duit. Atau gak yakin lu bisa makan nasi goreng. Ya mau apa kecuali kita pasrah. Nah saya punya otak saya. 140 triliun melambai-lambai. Akhirnya kemudian pay trend. Dia bilang, oh udah, harus masuk nih industri pay trend. Industri ini harus masuk. Ini semua bisa begini bos. Ar-Rahman. Bisa mikir, bisa melihat, bisa memperhatikan. Asalnya pay trend ini enggak ada. Dengan izin Allah kita memperhatikan. Oh iklannya berubah ya. Bukan tingkatkan saldo lagi. Tapi tingkatkan transaksi. Lihat iklan-iklan dulu. Gusak gesek sebanyak-banyak. Ternyata setiap transaksi ada fee. Untuk si perusahaan transaksi tersebut. Insya Allah kita lanjut lagi setelah berikut ini. Dari hasil pengamatan saya terhadap iklan-iklan koran, majalah, lihat TV, terus berkembang lagi gitu loh. Informasi kan berarti makin banyak nih. Suatu saat saya keluar dari rumah lewat jalan tol, lewat jembatan layang tol yang ke arah Cawang. Dari Tomang. Gitu saya turun gitu ya. Saya turun. Ada iklan gede banget tuh kanan kiri. Dari satu bank. Kali ini banknya berbeda. Segede-gedenya billboard, tulisannya kecil. Dia cuma nulis, kami hadir di handphone Anda. Kami hadir di iPhone Anda, Android Anda. Kira-kira mau ngomong seperti itu. Siap melayani transaksi Anda 24 jam. Pikiran saya udah numpuk nih dengan berbagai informasi kan, karena udah tambah masuk. Untuk bisa ngikuti ini saudara harus kemarin itu ngikutin sebenarnya. Betapa orang yang tadinya nggak punya pengetahuan apa-apa masuk pasar, keluar lagi, masuk lagi pasar berbeda. 7 bulan nggak dapat apa-apa, tapi setelah 1 tahun mulai berbuat tas, 2 tahun tas, 3 tahun tas. Habis itu dia udah punya kaki-kaki. 7 tahun kemudian dia menjadi penguasa pasar itu secara ekonomi real. Gara-gara ngamat. Di waktu yang bersamaan di tahun itu, saya lagi gencar-gencarnya mengedukasi masyarakat tentang ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi asli Indonesia. Indonesia berjamaah. Yani bagaimana satu opportunity ini dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Karena itulah saya memilih kemudian melahirkan pay trend dan miracle. Melahirkan pay trend dan miracle dalam bentuk multi level. Ya, banyak beda pendapat pasti. Tapi saya akan jelaskan sedikit. Sebelum kita bicara tentang multi level, ya kita bicara tentang pay trend dulu, nanti insya Allah mereka lahir nih. Oh, transaksi. Mikir saya. Oh iya ya. Umpama kata saya punya duit di ATM 1 juta. Terus saya beli pulsa handphone nih 100.000. Tinggal berapa? Hah? Tinggal berapa? 900.000. Terus saya beli lagi pulsa buat istri saya 100.000. Tinggal berapa? 800.000. Saya beli pulsa listrik 300.000. Tinggal 500.000. Saya kirim ke anak saya, misalkan begitu, atau ke adik saya 200.000. Tinggal berapa? Tinggal 300.000. Saldo harusnya masih ada berapa?
300.000. Tapi Anda lupa, Anda melakukan 4 kali transaksi. Apa benar cuma 100.000? Enggak. 102, 103. Apa benar cuma 300.000? Pasti beli pulsa 300.000 yang ente dapat berapa sih? Mungkin 290 atau 280 pulsa aslinya. Sehingga ketika ente ngambil duit tunai 300.000, apa yang terjadi? Nggak bisa. Tulisan di layar ATM Anda itu saldo tidak mencukupi. Ente bingung, nyemblon gue apa ini ATM? Pulsa 100, 200, listrik 300 gopek. Gue kirim ke adik gue 200.000, tinggal 300. Coba cek lagi dah, tarik tunai, masukin angkanya 300.000, enter, jabret, muncul. Dibilangin nggak percaya, gitu tuh di ATM ini. Ngeyel banget sih lo. Enggak bos, ente ini saldo bisa jadi 280 sekian. Lah kemana tuh yang sisanya? Allah, sisanya itu triliunan. Masa saya nggak mau masuk di bisnis yang manis ini? Kalau ada yang bilang Ustadz kok bisnis? Loh justru Ustadz itu harus bisnis, nyontohin nyari rezeki yang halal. Suka tidak suka Anda beli pulsa. Nah kenapa nggak beli pulsa sama saya? Suka tidak suka Anda pasti beli pulsa listrik, bayar listrik, betul tidak? Bayar air. Bedanya apa Sob? Bedanya apa? Kalau beli pulsa sama yang lain, insya Allah ente bakal dapat tuh hadiah-hadiah yang ditawarkan, betul tidak? Ente bertransaksi sama yang lain-lain, seperti bank yang tadi saya bilang, ente bakal dapat ini semua. Terus apa bedanya kalau ente beli sama saya? Kita bikin diferensiasinya. Salah satu diferensiasinya adalah ente bukan cuma dapat yang namanya cashback, tapi Anda akan dapat yang namanya komisi informasi. Komisi ngasih tahu orang. Nah, itulah namanya MLM. Nah, ini yang rada nggak dipunya nih sama konvensional punya. Tambah kenceng saya ngeluarin paytrend. Sebab apa pemirsa? Ini saya jangan diartikan sedang jualan. Enggak, ini contoh. Dan sebaik-baik contoh ya tentu saja salah satunya dari pengalaman sendiri. Saya ngomong tentang sedekah. Itu ada si fulan. Bagus. Nggak bisa nanya lebih dalam lagi. Fulannya nggak ada. Tapi kalau ada yang cerita, bener Ji, gue ngalamin banget. Nah, ente gitu loh contohnya. Makin aneh keluarin lagi ini yang namanya paytrend, pemirsa. Subhanallah. Ketika aneh lihat swalayan, supermarket, mereka bukan cuma jualan apa yang dijual, tapi juga bermistis transaksi. Aneh merhatiin tuh. Tiba-tiba aneh lihat kanan kiri seperti rame gitu loh. Jagat informasi ini rame. Kayak Lucy dari itu, muncul ini, muncul itu. Kelihatan gitu. Kalau beli pulsa di sini aja, kalau